Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini sambil menanti waktu berbuka puasa. Kita menghadiri majelis ilmu, mempelajari hak-hak yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim dan muslimah. Dan ini adalah kajian kita terakhir di bulan Ramadan, dan ini juga ya insyaallah menjadi hari puasa kita yang terakhir. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga perlu kita ingatkan Bapak dan Ibu rahimakumullah, seorang muslim apabila di bulan Ramadan ini dia mengisi bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah, puasanya dia jaga, kemudian qiyamul lailnya tidak dia tinggalkan, dia isi waktunya dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mensodakohkan apa yang dia mampui, ya. Dia isi bulan Ramadan dengan penuh ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia banyak-banyak bersyukur. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena sesungguhnya kita bisa melakukan ketaatan ini tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayahnya Allah. Jangan kita sampai ujub ya, kemudian mengatakan, saya bisa 1 bulan ini." Kemudian kita lupa bahwa itu semua merupakan taufik dan hidayah dari Allah. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu Allah mengatakan, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun." Hendaknya mereka melengkapi bilangan Ramadan tersebut, kemudian mereka mengagungkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang telah diberikan hidayah, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi kita bisa melakukan ketaatan ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Jangan ujub kemudian mengatakan ini semua hasil usaha saya. Nah, bagaimana dengan orang yang mungkin di bulan Ramadan ini banyak sekali kelalaiannya dan tidak memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memperbaiki diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tawwabur Rahim. Allah itu Maha penerima taubat dan Allah Maha penyayang. Jadi jangan kemudian dia biarkan begitu saja. Ya sudahlah, lalai saya untuk Ramadan kali ini. Tidak, taubat kepada Allah dan berupaya untuk memperbaiki diri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada dia setelah itu. Ya. Ini yang kita perlu ingatkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Dan ya, satu hal yang perlu kita tiru dari para salaf, ya, mereka itu sangat berharap, besar sekali pengharapannya kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. Makanya disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, kebiasaan para sahabat itu ketika mereka bertemu di hari raya Idul Fitri atau di hari raya, mereka mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Besar sekali pengharapan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka. Maka keliru ya sebagian orang mengatakan bahwa alhamdulillah bulan Ramadan telah kita jalani, kita kembali lahir ke fitrah kita. Kita kembali ke fitrah kita. Sering kan kita dengar begitu ya. Ini keliru sebenarnya. Yaumul fitr itu artinya makan. Yang sebelumnya kita berpuasa, maka pada tanggal 1 Syawal kita makan, nggak lagi berpuasa, makanya disebut Yaumul Fitr.
Bukan artinya kita kembali kepada fitrah, karena tidak ada yang mengetahui apakah ibadah kita itu diterima apa tidak oleh Allah ya. Kenapa kok kita begitu pede mengatakan kita telah kembali kepada fitrah kita? Siapa yang menjamin amalan kita diterima oleh Allah? Para salaf saja ya, selama 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan-amalan mereka. Kok kita dengan pedenya mengatakan bahwa kita telah kembali ke fitrah kita? Maka ini satu hal yang keliru. Ya, tidak ada yang menjamin kita kembali ke fitrah kita, ya, tapi tetap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan kita. Ini yang berkaitan dengan ibadah kita di bulan Ramadan. Dan kemudian dengan berakhirnya bulan Ramadan bukan berarti berakhir juga ibadah kita ya. Justru inilah yang menjadi indikasi kita sebenarnya ibadah kita itu diterima atau tidak. Sebagian ulama mengatakan apa cirinya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Jadi setelah bulan Ramadan kita tetap berada dalam ketaatan. Ya. Karena Allah mengatakan fa idza faradza apa? Fansab. Apabila kamu selesai dari melakukan satu ketaatan, maka berpindahlah kepada ketaatan selanjutnya. Ya. Sehingga kalau misalnya dia ibadah di bulan Ramadan, kemudian setelah itu kembali bermaksiat, apa hikmah dari dia beribadah? Ya, makanya tanda, ya indikasi seseorang itu diterima ibadahnya oleh Allah, kata para ulama adalah dia bersemangat untuk melakukan ibadah setelah bulan Ramadan. Maka jangan jadikan malam takbiran malam ini sebagai malam terakhir kita meninggalkan tilawatul Quran. Jangan jadikan malam ini, malam takbiran ini menjadi malam pertama kita meninggalkan qiyamul lail. Ya, dan setelah hari raya jangan menjadikan kemudian setelah hari raya kita tidak lagi berpuasa, melakukan puasa-puasa sunnah. Makanya di bulan Ramadan setelah kita berhari raya ada dituntunkan bagi kita untuk berpuasa 6 hari. Ya, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal ya kana kasiyami dahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang tahun. Jadi harus kita ingat bahwa akhir Ramadan bukan akhir dari ibadah kita. Ya, sebagaimana di bulan Ramadan kita adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di 11 bulan setelah Ramadan kita tetap menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tetap kita bersemangat untuk melakukan ibadah. Kapan akhir kita beribadah? Hatta atana al-yaqin, sampai kematian itu datang. Inilah akhir dari ibadah kita, bukan bulan Ramadan. Ya, ini sedikit pengingat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita. Baik. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hak yang ketujuh yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab hak-hak, ya, hak-hak yang wajib ditunaikan ini. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan hak yang ke-8, yaitu hakul jiran, hak tetangga. Nah, ini cukup relevan dengan keberadaan kita ya, karena banyak di antara kita tidak bisa mudik. Ya, jangan bersedih ya. Ya sudah main ke tetangga. Ya, saling berbagi dengan tetangga. Karena ini juga sunnah. Ya, berbagi dengan tetangga. Ya, ini juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tetangga ini disebutkan oleh para ulama, ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ya, ini definisi tetangga. Yakni orang-orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Sebagian di antara mereka ada yang membatasi. Yang namanya tetangga itu adalah 40 rumah yang ada di sekitar kita. 40 rumah terdekat yang ada di sekitar kita. Ya, namun yang benar bahwa makna tetangga ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau itu 40 rumah, ya kalau rumahnya padat 40 rumah, kalau rumahnya jarang-jarang, ya 40 rumah terdekat sampai ke batas kota misalnya. Ya, dulu Pak Lek saya pernah cerita waktu dia transmigrasi ke Jambi, ya, nah rumah yang terdekat dari rumah kami itu 200 meter. Berarti dari sini kemana Pak? Ujung gang itu lebih ya Pak ya. Dari sini ke terminal Candlong Catur. Ya itulah tetangganya dia. Bukan 40 rumah, 40 rumah mungkin sampai batas kabupaten mungkin ya.
Maka yang namanya tetangga adalah orang-orang yang tinggalnya itu di dekat rumah kita. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-jaru wal qaribu minka fil manzil. Tetangga itu adalah orang-orang yang rumahnya itu dekat dengan kediamanmu, ya. Jadi ini definisi tetangga, orang-orang yang berada di sekitar rumah kita. Dan tetangga ini umum ya. Tetangga yang punya hak itu umum. Bukan hanya tetangga yang memiliki kekerabatan dengan kita. Ya, kadang orang salah paham. Oh, yang namanya tetangga itu yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Kan orang zaman dulu biasanya kan rumahnya itu kan ya saudara-saudaranya saja yang ada di sekitar ya. Tapi tidak, ya. Tetangga itu ya setiap orang yang berada di dekat rumah kita. Baik itu saudara kita, demikian juga yang muslim maupun yang non-muslim ya. Inilah keindahannya Islam. Tetangga kita walaupun dia non-muslim punya hak untuk kita tunaikan. Ya, jadi agama Islam itu moderat ya. Selama orang non-muslim itu tidak memerangi kita, ya karena agama kita, tetap mereka punya hak untuk kita tunaikan. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik, bahkan ditekankan untuk berbuat baik kepada mereka. Apalagi mereka tetangga kita. Qala walahu haqqun kabir alaika. Tetangga itu memiliki hak yang sangat besar yang harus kau tunaikan. Fa idza kana qariban minka fin nasabi wa huwa muslim falahu thalathatu huquq. Apabila tetanggamu itu ya memiliki hubungan kekerabatan dari sisi nasab dan dia juga adalah seorang muslim, maka dia memiliki 3 hak. Nah, coba lihat. Kalau ada tetangga kita masih memiliki hubungan kekerabatan dan juga seorang muslim, maka haknya paling besar. Kenapa? 3 haknya. Hak sebagai tetangga, hak sebagai karib kerabat, dan hak sebagai seorang muslim. Nah, ingat itu ya. Kalau kita punya tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan juga seorang muslim. Hakul jiwar wa hakul qarabah wa hakul Islam. 3 haknya. Hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak Islam. Hak sebagai seorang muslim. Ya. Jadi paling besar haknya. Qala wa in kana musliman falaysa biqaribin fin nasabi falahu haqqan. Kalau tetangga kita itu adalah seorang muslim tapi tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka ada 2 haknya yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah hak dia ya sebagai tetangga, yang kedua hak dia sebagai seorang muslim, ya. Qala wa kadzalika in kana qariban wa laysa bimuslimin falahu haqqan, haqqul jiwar wa haqqul qarabah. Kalau tetangga kita itu ya memiliki hubungan kekerabatan tapi bukan muslim, maka haknya juga 2. Hak kekerabatan dan hak tetangga. Walaupun dia tidak punya hak sebagai seorang muslim, tapi dia punya 2 hak. Ya. Qala wa in kana ba'idan wa in kana ba'idan ghaira muslimin falahu haqqun wahid haqqul jiwar. Kalau dia bukan muslim ya dan tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka tetap dia memiliki hak sebagai seorang tetangga. Ya. Jadi kalau panjenengan punya tetangga walaupun dia non muslim, itu harus berbuat baik kepada mereka. Ya, jangan mengganggu mereka. Bahkan ini adalah sarana kita bagi kita untuk berdakwah. Ya, kalau tetangga melihat kaum muslimin baik, ya menyapa kepada mereka. Kalau mereka ada kesusahan, kemudian kita tolong. Ya paling tidak kalau ada orang yang menuduh kaum muslimin dengan fitnahan-fitnahan yang keji, wong Islam iki yo teroris kabeh misalnya. Ya, orangnya itu jahat. Oh, enggak kok. Saya punya tetangga muslim, jenggotnya panjang, ya, istrinya pakai cadar, tapi baik. Nah, lihat bagaimana hikmah kita kepada tetangga bisa menetralisir tuduhan-tuduhan yang ada. Sehingga mati kutu nanti orang yang menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Oh, enggak, kenyataannya enggak kok. Ya, bersosialisasi dengan tetangga. Waktu kita ada kesusahan, dia banyak menolong, ya enggak? Makanya jangan antipati sama orang-orang tetangga-tetangga non-muslim. Justru kita harus perlakukan mereka dengan baik. Ya, kalau panjenengan bisa jadi penyampai hidayahnya Allah, luar biasa. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Sa'idi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah melalui perantaraan tanganmu kepada seseorang, maka yang demikian itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah di sini maksudnya adalah harta yang paling mahal, harta yang paling berharga. Ya, makanya kita tunjukkan ya bagaimana seorang Islam berakhlak kepada tetangga ya. Dan kadang-kadang kita sering dengar ya cerita orang-orang di barat ya, mereka punya tetangga orang-orang non muslim, kemudian mereka bikin status ya, selama ini media ya, apa tulisannya, don't believe what you see in CNN, kata dia. Jangan kalian percaya apa yang diberitakan di CNN. Saya punya tetangga muslim, baiknya luar biasa, kata mereka. Ada orang sudah tua renta pak ya, nggak punya anak yang bisa merawat dia selama corona, itu yang merawat orang Islam pak ya, sampai kemudian dia kasih testimoni, pokoknya kalau ada orang yang jelek-jelekkan orang Islam, bohong, kata dia. Kenapa? Saya punya tetangga ini selama corona, dia yang selalu tolong saya. Makanya ada penulis novel yang terkenal itu, siapa namanya, perempuan, Eat and Pray, bukunya itu ada, siapa namanya, perempuan pokoknya ya. Dia itu ketika itu dia stres kan, ada rumah tangganya berantakan, kemudian dia pergi ke Lombok kalau saya nggak salah, pokoknya ke Nusa Tenggara. Kemudian di sana dia nggak kenal siapa-siapa, tapi ada orang-orang sekitarnya itu, ada ibu-ibu muslimah, seorang wanita muslimah, tetangga dia. Ya suatu ketika dia itu sakit, nggak keluar rumah, tetangganya ini nyariin, kemudian apa? Bawakan makanan, bawakan minuman, merawat dia. Kemudian dia mengatakan inilah wajah Islam yang sebenarnya. Kemudian dia nulis novel, kemudian diwawancara oleh seorang tokoh wawancara lah, talk show di Amerika itu, Oprah Winfrey kalau saya salah namanya, wanita kulit hitam. Dia cerita, itu tersebar. Jadi jangan percaya dengan apa yang digambarkan oleh media-media tentang Islam, bohong semua. Karena saya mengalami, tetangga saya waktu saya di Indonesia luar biasa. Padahal dia nggak kenal saya. Dia cuma ketemu saja, ketika di jalan ketemu, kemudian ketika tahu saya sakit dia merawat. Maka luar biasa ya sikap baik kita kepada orang-orang muslim, yang mudah-mudahan menjadi sebab hidayah bagi mereka, paling tidak bisa menepis tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada Islam. Ya. Baik, sehingga orang non-muslim dia tetap memiliki hak sebagai tetangga. Kemudian dia sampaikan dalil-dalil yang menunjukkan hak tetangga. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jaril junub." Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, demikian juga kepada karib kerabat kalian, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, tetangga yang dekat dan jauh ini ada 3 tafsiran para ulama. Yang pertama maknanya adalah tetangga yang rumahnya dekat sebelah kita, ya, dan rumahnya jauh. Atau makna yang kedua, tetangga yang dekat adalah tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan, ya, tetangga yang jauh yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Atau tafsiran yang ketiga, tetangga yang dekat artinya tetangga yang dekat imannya dengan kita, jadi selama muslim. Tetangga yang jauh adalah tetangga yang jauh keimanannya dari kita, yakni orang-orang non muslim. Maka 3 tafsiran ini, ya, terlepas dari 3 tafsiran ini semuanya benar ya. Baik dia punya kekerabatan dengan kita atau tidak, baik rumahnya jauh atau dekat, baik kemudian dia muslim atau non muslim, dia memiliki hak untuk kita perlakukan dengan baik. Sampai-sampai ya demikian besarnya hak tetangga, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Mazalal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuh." Ya, Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi alaihi salatu wasallam, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu berhak untuk menerima warisan. Ya, saking seringnya Jibril alaihissalam
mewasiatkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga, beliau mengira tetangga itu berhak untuk dapatkan warisan. Tapi enggak ya Pak, ya enggak dapat warisan. Tetangga tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ya posisi tetangga ini sangatlah penting dalam Islam. Ya, Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa tetangga itu punya hak untuk kita tunaikan. Nah, sekarang bagaimana teknisnya berbuat baik kepada tetangga? Kata beliau, "Famin huquqil jar ala jarihi ay yuhsina ilaihi bimastata minal mal wal jah wan nafa." Maka termasuk hak tetangga yang wajib ditunaikan oleh tetangga yang lain adalah hendaknya dia berbuat baik kepada tetangga sesuai dengan apa yang dia mampu. Baik itu dalam bentuk harta, dalam bentuk pertolongan atau kemanfaatan. Ya, misalnya al-mal misalnya. Nah, dari sisi harta, kita lihat tetangga kita kekurangan. Maka jangan kemudian kita biarkan begitu saja. Apa yang dia butuhkan, maka kita coba untuk berikan bantuan kepada tetangga kita tersebut. Demikian juga al-jah. Al-jah ini sebenarnya kedudukan kita. Jadi kita memberikan kemudahan kepada tetangga kita melalui kedudukan yang kita miliki. Ya, misalnya kita berperan sebagai ketua RT misalnya ya. Kemudian ada tetangga kita ini yang orang tuanya sakit, ya, atau dia membutuhkan bantuan kita, ya, maka kita berikan bantuan. Misalnya kita bekerja di sebuah instansi di rumah sakit misalnya, ada tetangga kita, ya susah dia, kita nggak bisa kasih dia bantuan berupa uang, tapi kita bisa melobi misalnya, melobi misalnya tempat kita bekerja. Ini tolong tetangga saya orangnya kurang mampu, bisa nggak dikasih diskon? Kan kadang ada kebijakan-kebijakan seperti itu di sebagian fasilitas medis. Ya, maka kalau kita mampu untuk memberikan itu, ya memberikan bantuan berupa pengaruh kita, maka silakan. Ya, ini satu hal yang diperlukan. Misalnya ada anak tetangga, dia baru lulus kuliah, cari pekerjaan. Nah, kita di tempat kita bekerja ada peluang. Ya, kita berikan peluang tersebut kepada tetangga kita. Dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari kita. Demikian juga manfaat. Misalnya tetangga memerlukan pekarangan kita, ada hajatan. Ya, maka jangan pelit-pelit sama tetangga. Ya, misalnya kita tahu dia punya hajatan, butuh lahan parkir. Bukakan pintu pekarangan kita kalau pekarangan kita luas. Monggo silakan. Kalau ada tamu yang mau parkir tempat saya silakan. Bahkan indah ya. Kalau misalnya ada keseripahan, meninggal dunia, bantu. Ya, jangan tinggal diam. Saya kalau waktu dulu tinggal di Jakarta ya luar biasa. Orang-orang di sana egonya tinggi sekali. Jadi ketika ada tetangga yang meninggal dunia, jangankan takziah atau apa, tetangga yang sebelah siapapun mereka nggak tahu. Ada sebagian tempat itu yang temboknya tinggi-tinggi, ya sehingga nggak pernah komunikasi sama tetangga. Tetangganya siapa tuh nggak tahu. Baru tahu, oh si Pak Fulan ini tuh tetangga. Oh ternyata kita masih tetangga, nggak tahu dia siapa tetangganya. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu sangat menekankan hubungan bertetangga. Ya, sehingga kita harus tahu siapa tetangga kita. Ya, jangan tetangga meninggal dunia nggak tahu, nggak takziah, nggak apa ya. Ini satu hal yang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat Nabi SAW sampai Jibril itu mengatakan mewasiatkan kepada Nabi tentang tetangga sampai Nabi mengira tetangga itu berhak untuk menerima warisan. Ya, kata Nabi SAW, kemudian kata Nabi SAW, khairu jirani indallahi khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang paling baik berbuat baik kepada tetangganya. Jadi penilaian baiknya seseorang itu dalam bermasyarakat di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat dari bagaimana sikap dia kepada tetangga. Ya. Semakin baik sikap dia kepada tetangganya, maka akan semakin baik pula dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengaitkan
ya keimanan pada diri seorang hamba dengan sikap baiknya kepada tetangga. Qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Berarti ciri orang yang beriman itu apa? Dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa qala aidan, demikian juga Nabi SAW bersabda, ya, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Nah, ini masalah masak-masak. Kata Nabi SAW, apabila kalian memasak maraqatan, maraqah atau maraq itu adalah makanan atau masakan daging yang berkuah. Apa misalnya, Pak? Gulai, kemudian tongseng. Tongseng kuah nggak? Ya, nggak apa-apa. Bentar lagi mau buka puasa kok ya. Terakhir juga kok ini kok. Tongseng, gulai, ya, yang berkuah. Fa'akthir ma'aha, maka perbanyak kuahnya. Ya, wa ta'ahad jiranak, dan berikanlah kepada tetanggamu. Lihat, ya, jadi diperbanyak masakannya. Tapi jangan salah paham ya terhadap hadis ya. Kan Nabi memerintahkan diperbanyak kuahnya. Ya udah, kasih saja kuahnya. Dagingnya juga, jangan kuahnya saja. Maksud Nabi ini perbanyaklah masakannya, sehingga kita bisa berbagi kepada tetangga. Jangan sampai ya rumahnya rapat, terus masak daging, baunya kemana-mana ya. Wah, tetangga bilang, wah ini ibu sebelah lagi masak rendang ini, cuma dapat baunya saja. Tapi apa? Kasih tetangga. Nah, nanti tetangga yang diberikan makanan balas lagi. Ya, makanya dulu itu kalau orang tua zaman dulu itu ngajarkan kepada anak-anaknya. Kan kalau dulu kita tuh ngirim rantangan ya, Pak ya. Kasih rantang ya ke tetangga. Itu kalau mengembalikan rantang atau mengembalikan wadah itu tidak boleh kosong. Ya enggak, Pak? Ya, kalau tetangga ngirim apa masakan ke kita, ya kalau anak sekarang kan nggak tahu tradisi, makanya perlu diajarkan. Ya, langsung disalin, ini Bu monggo mangkoknya. Kosongan ya. Kalau orang tua kita dulu enggak boleh kosong. Ya Bu, nanti biar saya balikkan. Nah, ibunya masak sesuatu, nanti balikkannya dalam keadaan wadahnya ada masakannya. Nah, ini adat yang sangat baik. Nah, tradisi seperti ini dihidupkan. Ya, kenapa? Karena demikian yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalau kita masak sesuatu, ya banyakkan, kemudian beri kepada tetangga kita. Qala wa minal ihsani ilal jar taqdimul hadaya ilaihi fil munasabat. Termasuk kebaikan kepada tetangga adalah mempersembahkan hadiah kepadanya ya di saat-saat munasabat, artinya ketika ada waktu-waktu tertentu. Misalnya, nah sekarang hari raya kasih hadiah apa? Parcel misalnya. Kok sekarang itu bukan parcel istilahnya apa? Hamster apa? Hah? Hampers ya. Saya kira hampers itu bukannya popok bayi. Oh, itu pampers. Hampers ya. Kok sekarang istilahnya kalau kecil dulu namanya parcel, kok sekarang hampers namanya. Ya kasih hampers atau kasih parcel kepada tetangga kita. Kenapa? Fa innal hadiyah tajlibul mawaddah ya wa tuzilul adawat. Karena saling memberikan hadiah ini akan menumbuhkan rasa cinta. Ya, kasih sayang dan juga menyingkirkan atau menghilangkan permusuhan dengan tetangga kita. Pak, kalau kita hidup rukun dengan tetangga, Masya Allah, enak sekali hidup di rumah ya. Rumah itu menjadi tempat yang menyenangkan. Tapi kalau nggak rukun sama tetangga, ya, yang sering ini misalnya masalah parkiran, Pak. Kadang orang parkir mobil itu di jalan, kita mau keluar, susah keluarnya. Ya, jadi muncul permusuhan. Kemudian sebagian tetangga nggak toleran, nyetel musik keras-keras. Nyuci mobil sambil dangdutan, dangdut koplo, dangdung, ya, bassnya sampai kedengaran. Nah, ini yang menimbulkan permusuhan. Tapi kalau misalnya kita saling memahami tetangga kita, saling memberikan hadiah, Masya Allah, hidup bertetangga itu enak sekali. Bahagia kita di rumah
kita. Makanya ada sebuah pepatah dalam bahasa Arab, al-jaru qabla dar. Kalau nyari rumah itu lihat tetangganya dulu, baru lihat kondisi rumahnya. Rumah bagus tapi tetangga nggak baik, nggak akan menyenangkan. Saya punya kenalan, itu rumahnya dia bikin rumah, tapi di depannya itu suka buat nongkrong orang minum minuman keras. Ya, terus pelihara anjing setiap pagi, wok 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 wok. Walaupun rumahnya bagus, tapi tetangganya seperti itu, nggak nyaman. Akhirnya apa? Dijual murah rumahnya. Ya sudahlah mas, daripada saya nggak tentrem sama anak-anak, pindah saja. Ya, makanya cari tetangga dulu, baru lihat rumahnya. Cari lingkungannya dulu, baru lihat rumahnya. Dan nggak boleh kita mengganggu tetangga kita. Kata Nabi SAW, faqad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'minu billah, la yu'minu. Wallahi la yu'min. Nabi bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Qalu, maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak beriman itu wahai Rasul? Qala alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Ya. Yaitu orang-orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekannya. Tuh lihat. Kalau tetangga itu tidak merasa nyaman dengan keberadaan kita, ya karena gangguan kita, kata Nabi, la yu'min, tidak sempurna keimanan kita berarti. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, la yadkhulul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah akan masuk ke dalam surga seseorang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekannya, na'udzubillah. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita semua. Kita masuk antum-antum yang kos-kosan ini ya, kos-kosan. Ya tetangga kamar itu juga tetangga. Jangan kemudian kita bersikap seenaknya. Kadang-kadang sebagian ya di kos-kosan nyetel musik keras-keras. Ya biar semangat pagi, Om, ya katanya. Biar semangat pagi, Mas. Tetangganya nggak suka musik. Tetangganya sukanya Quran. Nah, ini hati-hati. Tidak masuk surga orang yang tetangganya itu tidak aman dari kejelekannya. Ya, al-bawaik artinya asyurur. Bawaik ini artinya kejahatan. Faman la ya'man jaruhu syarrahu falaysa bimu'min wa la yadkhulul jannah. Naudzubillah. Maka barang siapa yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, maka dia tidak akan dia bukan orang yang beriman dan tidak akan masuk ke dalam surga. Wa katsirun minan nas al-an la yahtamuna bihaqqil jiwar. Dan banyak sekali manusia pada masa sekarang ini mereka tidak memiliki perhatian sama sekali dengan hak para tetangga, terutama di kota-kota besar. Gak tahu siapa tetangganya, gak peduli apa yang dilakukan oleh tetangganya. Wala ya'man jiranuhum min syururihim, dan tetangga-tetangga mereka tidak merasa aman dari kejelekan mereka. Fatarahum da'iman fi nizai ma'ahum wa syiqaq wa i'tida' 'alal huquq. Maka Anda bisa melihat ya antar tetangga yang satu dengan tetangga yang lain cekcok, saling berselisih dan bermusuhan. Ya. Wa idza bil qauli wa bil fi'l, saling mengganggu baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Ya. Demikian juga gangguan terhadap tetangga ini dalam bentuk menggibahi tetangga. Hati-hati. Ya, rumah kita berdekatan. Pasti akan ada rahasia tetangga itu yang kita ketahui. Maka hendaknya kita pandai-pandai menyimpan aib tetangga kita. Ya, apalagi tetangga kita seorang muslim. Man satara mu'minan satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya sama mukmin di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya, wa kullu hadza mukhalifun lima amarallahu wa rasuluhu. Maka percecokan yang semacam ini, sikap yang tidak akur dengan tetangga, ini menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Wa mujibun litafaqqukil muslim wa taba'ud qulubihim. Dan ini akan menyebabkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin dan saling menjauh di antara hati-hati mereka. Wa isqati ba'duhum hurmati ba'din, dan akan mengantarkan mereka untuk saling menjatuhkan kehormatan mereka. Naudzubillah. Ya. Jadi ini yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
jangan sampai kita mengganggu saudara kita. Demikian juga bersabar ya terhadap tetangga. Ada kisah dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya, kita diperintahkan untuk bersabar kepada tetangga ini 3 kali ya, dilakukan 3 kali. Ada seseorang yang mengadu kepada Nabi SAW tentang kezaliman tetangganya. Setiap kali dia mengadu, Nabi menasihatkan, isbir, bersabarlah. Sampai kemudian 3 kali dia mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memerintahkan orang tersebut, itrah mata'aka fit thoriq. Ya, keluarkan barang-barang di rumahmu, letakkan di jalan. Apa tujuannya? Yani ketika orang-orang lewat, orang-orang akan bertanya, wahai fulan, apa yang menyebabkan engkau mengeluarkan barang-barangmu? Ya, ini karena gangguan yang diberikan oleh tetangga. Maka orang-orang kemudian mulai mendoakan kejelekan kepada sang tetangga. Mendengar ini tetangganya pun keluar, kemudian memerintahkan dia untuk memasukkan barang-barangnya, lalu dia berjanji untuk tidak melakukan gangguan lagi kepada tetangganya. Jadi awalnya kita bersabar, tapi kalau dia tetap mengganggu, maka kita boleh melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tapi pada intinya bersabar terlebih dahulu. Dan jangan sampai membiarkan tetangga kita kelaparan. Karena Nabi SAW, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila janbih. Bukanlah seorang mukmin ketika dia kenyang, tapi sementara tetangga yang ada di samping rumahnya kelaparan. Hati-hati. Jangan sampai nanti kita tiba-tiba mendengar berita duka, telah meninggal dunia tetangga kita, kelaparan. Ya, kenapa? Karena kita tidak memiliki perhatian kepada mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, sudah mendekati waktu berbuka puasa. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah pelajaran kita akan kita lanjutkan setelah hari raya Idul Fitri. Masalah waktunya nanti insyaallah diinformasikan. Ya, Pak ya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berbuka puasa dan selamat hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.